Suatu saat ini berburu, sang raja tersesat. Gimana ya ini ya? Ternyata sesat nih. Lalu tiba-tiba muncul wanita yang sangat misterius. Dan kemudian raja pun bertanya pada wanita itu bagaimana cara dia keluar dari hutan tersebut. Oke sih Nona, apakah kau tahu cara keluar dari hutan ini? Aku udah lama nggak di hutan ini. Saja aku tahu cara keluar. Lalu bisakah kamu menolongku keluar dari hutan ini? Apakah bisa membuat dengan syarat? Apa yang harus itu? Dalam bersama Baiklah, aku kan mau lalu tahu siapa namamu. kau bisa mendengarkan dengan mati. Wanita yang bernama Mati itu pun membawa sang raja ke rumahnya yang berada di tengah hutan. Kemudian setelah beberapa hari tinggal di situ, sang raja dan Melati saling jatuh cinta. Dan pada akhirnya mereka pun menikah. Lalu 3 hari di mana sang raja pun pergi. Ternyata seperti ini namamu. Aku akan setuju denganku karena saya itu suamiku berada di sana. Baiklah suamiku, biarkan pengalamanku mengantarkan sampai ke sana dan jika sempat sampai ke sini. Baiklah ibu. Akhirnya sang raja pun pergi diantar pengalaman Melati. Saat sampai di kerajaan, rakyat menyambut raja dengan gembira. Suatu malam, raja mendengar suara tangisan bayi. Dengan segera, sang raja pun pergi keluar dan sesampainya sang raja di suatu kamar, ia membuka pintu dan melihat ada seorang bayi perempuan dalam kamar itu. Sang raja pun menggendong bayi itu. Lalu saat hendak menyerahkan bayi itu kepada dia di istana, ada cahaya putih yang terang dan muncullah istrinya. Suamiku, aku adalah dari menjaga hutan dan kita adalah anak kita. Aku ingin minta padamu jagalah dan sayangkan dia. Baiklah ibu. Lalu tiba-tiba cahaya putih itu muncul lagi untuk kedua kalinya dan sang istri itu hilang. Bayi kecil itu tumbuh menjadi seorang putri yang cantik bernama Putri Kadita. Saat sang raja melihat semakin hari keinginan sang ratu semakin aneh. Suamiku, demi kelancaran kehamilanku, aku ingin Putri Kadita diusir dari istana. Dan seperti itu dong. Putri Kadita adalah anak kandungku. Jika Putri Kadita masih di istana, maka kasih sayang adalah akan berdua. Dan aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Suatu hari, Ratu Mutiara pergi kepada penyihir. Ia meminta agar penyihir memberi mantra agar Putri Kadita dapat keluar dari istana. Dan penyihir itu menyetujuinya. Kemudian pada suatu malam, ada asap tebal yang beracun masuk ke kamar Putri Kadita. Tetapi sang putri tidak bisa merasakannya. Pada pagi hari, sang putri terkejut melihat badan dan wajahnya dipenuhi bintik-bintik hitam. Ah, apa yang terjadi dengan tubuhku? Mendengar teriakan sang putri, raja pun bergegas menuju ke kamar Putri Kadita dan terkejut melihat keadaan. Ada apa anakku? Kenapa tubuh seperti itu? Lalu ia pun mengambil banyak sekali kambing, tapi tidak ada satu kambing pun yang dapat menyusuinya. Ratu Mutiara pun berbicara kepada raja. Suamiku, sebaiknya kita asingkan Putri Kadita saja, karena kita tidak tahu kalau penyakit ini akan menular. Ini juga demi kepentingan rakyat dan calon kita nanti. Dengan berat hati, raja pun menyetujui permintaan Ratu Mutiara. Baiklah, sudah demi kawan kita semua bersama. Setelah itu, Putri Kadita pun keluar dari istana dan pergi ke gunung untuk bertapa. Setelah berbulan-bulan, akhirnya doanya pun terjadi. Pergilah kepada selatan, Kadita. Putri Kadita kebingungan saat mendengar berita tersebut, karena di gunung itu tidak ada seorang pun selain dirinya. Siapakah engkau? Aku ibu Kadita. Ibu. Baiklah ibu, aku akan pergi ke pantai selatan sesuai dengan perintahmu. Setelah itu, Putri Kadita pun berjalan ke pantai selatan, dan itu butuh waktu berhari-hari sampai ke pantai selatan. Saat di pantai selatan, Putri Kadita pun masuk ke dalam air, dan seketika penyakitnya hilang. Terima kasih laut, kau telah menyembuhkanku di saat semua orang tidak bisa menyembuhkanku. Saat itu pula Putri Kadita pun memutuskan untuk tinggal di laut dan membangun istananya di dalamnya, serta mengumpulkan banyak pasukan. Dan sekarang dia dikenal sebagai Mutiara Kecil. Dan itulah asal
kampung luhur jauh di awang-awang, ngedek kencang-kencang bangun tayar kahirang, kuku naranggo sejauh matuk namelu, ngapa mega hari di menatai temu. Saha anu bisa nyusukan akan dengar, tanggang sembang-sembang tayar bandingan enak, tipika kini tipika sereku sesama, tayar karemanda sila dewa wanana. Manuk kakali, manuk bangkagana, terlambat sakti, Indonesia jaya. Manuk kakali, bangka pencarana, kesenangan hiji, tutus sangangan, tusa uyunan, para diri-diri, silih kajahan, terumis bela pati, manuk kakali, ngandung silong kasina pria, satu-satunya bangsa di negara Indonesia. Terima kasih. Terima kasih semuanya.